Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sri Utami dengan NIM 212111, jurusan Manajemen SDM kelas era 9. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Audit. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu salah satu materinya adalah bidang-bidang utama audit sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas tentang latar belakang manajemen sumber daya manusia. Secara tradisional, manajemen memberikan perhatian utama dalam pencapaian ekonomisasi, efisiensi, dan juga efektivitas penggunaan sumber daya alam atau bahan baku dalam tujuan perusahaannya. Nah, pada saat ini perhatian itu telah diarahkan pada sumber daya manusia atau kita bisa singkat SDM dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, fungsi sumber daya manusia dalam mempersiapkan dan juga mengelola sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas sistem informasi sumber daya manusianya, teman-teman. Nah, sistem informasi sumber daya manusia itu adalah sistem informasi yang menyediakan informasi kepada para seluruh manajer perusahaan mengenai sumber daya manusia perusahaan serta mengilustrasikan manajemen sumber daya manusia menggunakan format tertentu untuk membantu para pengelola manajemen sumber daya manusia atau HR. Jadi kita bisa sebut human resources. Nah, berikut ini terdapat beberapa sistem informasi sumber daya manusia yang meliputi yang pertama, pemberian kompensasi atau kita bisa rincikan yaitu ada taksiran-taksiran permintaan dan juga supply, persediaan keahlian, dan juga bagan penggantian dan ringkasan penggantian. Yang kedua yaitu ada pemberian kompensasi. Nah, apa aja sih rinciannya? Yang pertama yaitu tingkat gaji dan juga upah. Yang kedua, paket tunjangan karyawan dan jasa-jasa untuk karyawan yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada informasi analisis pekerjaan. Nah, yang mencakup deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan juga standar kinerja pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan staf dan juga pengembangan. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM ini memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Nah, salah satu aspek terpenting dalam manajemen sumber daya manusia adalah melakukan audit secara teratur untuk memastikan keselarasan antara praktik-praktik sumber daya manusia dengan strategi dan tujuan organisasi. Nah, berikut ini adalah bagaimana penyusunan staf dan juga pengembangan yang dilakukan audit dalam perusahaan. Nah, kita sebutin yuk satu-satu. Yang pertama ada melakukan rekrutmen. Yang kedua yaitu melakukan seleksi. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan dan juga orientasi serta melakukan pengembangan karir. Nah, di dalam audit sumber daya manusia, kontrol dan juga evaluasi organisasi itu merupakan dua aspek yang penting untuk memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Kontrol merujuk pada proses pengaturan, implementasi, dan pemantauan kebijakan, prosedur, dan juga praktik manajemen SDM dalam sebuah organisasi, di mana dalam hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan SDM ini berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan, kebijakan perusahaan, standar industri, dan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Nah, berikut ini kita sebutin kontrol dan juga evaluasi organisasi yang meliputi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada penilaian pekerjaan dan yang kedua ada hubungan manajemen dan juga karyawan. Nah, sumber data audit ini teman-teman merujuk pada semua sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa, mengevaluasi, dan juga menguji kepatuhan serta efektivitas praktik manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sumber data yang dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yaitu pertama ada pemeriksaan fisik,
Yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada observasi, dan yang kelima pertanyaan kepada klien. Nah, adapun sumber data yang bisa digunakan untuk audit sumber daya manusia adalah SOP atau aturan dan prosedur yang ada, dan yang kedua itu ada pimpinan departemen SDM atau personalianya, dan yang ketiga yaitu pimpinan departemen lain. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.